Halo, selamat siang Sobat Sidika. Kembali dengan saya Tiu pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam sehat buat kita semua. Sobat Sidika, kali ini podcast Sidika mengalami pada episode ke-8. Nah, pada hari ini podcast Sidika mengusung tema sesuai pada hari lanjut usia nasional, yaitu lansia sehat, Indonesia kuat. Nah, seseorang yang dikatakan lanjut usia merupakan bonus demografi dan adalah keberhasilan dari pembangunan kesehatan. Nah, Sobat Sidika, tetapi seseorang yang mengalami sudah berusia lansia itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena seseorang yang sudah lanjut usia itu mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Nah, Sobat Sidika, pada saat ini kita sedang bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ferawati S. Gapnes. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Beliau adalah anggota profesi PPNI, yaitu perawat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Kediri. Dan beliau sehari-hari bekerja di ruang ICU Rumah Sakit Baptis Kota Kediri. Ya, betul. Nah, Bu Vera, pada saat ini kan lansia itu suatu tantangan tersendiri, nggih? Ya, betul. Karena kenapa? Karena memang ada kemunduran baik secara fisik maupun secara mental. Nah, kita nanti juga akan menjadi lansia ya, Ibu. Ya, pasti ya. Ya, harapannya jadi, begitu. Ngerasain lansia dulu. Amin, ya. Ya. Jadi kan kalau lansianya semakin tinggi usianya, maka keberhasilan dari pembangunan kesehatan itu berhasil. Kenapa? Betul. Karena umur harapan hidup itu kan meningkat ya, seperti itu. Nah, Bu Vera, untuk lansia sendiri itu sebenarnya dikatakan seseorang sudah menginjak lansia itu usia berapa, Ibu? Ya, jadi kalau dari segi usia ya, memang lansia kita tahu bahwa ini merupakan proses perubahan siklus hidup yang terakhir ya, dari mulai bayi sampai lansia ini terakhir. Nah, kalau menurut dari Kementerian Kemenkes RI, ini usia lansia dikategorikan usia lansia ini yang usia lebih dari 60 tahun. Oh, 60 tahun. Ya, baik dia produktif ataupun tidak produktif. Nah, dari WHO ini dikatakan lansia ya lebih dari 60 tahun. 60 tahun. Gitu ya, kalau dari kategori usia ya. Oh iya. Usia. Berarti kalau sebelum 60 tahun kan ada pralansia sendiri ya, Bu? 49 ya, 50 sampai 59 ini sebenarnya belum dikatakan lansia tapi pralansia. Sudah mau menginjak masuk ke lansia seperti itu. Ke lansia, betul. Nah, jadi Sobat Sidika, lansia itu memang usia di atas 60 tahun. Nah, harapan kita sebagai manusia juga nanti bisa melewati masa itu ya. Masa lansia seperti itu. Nah, Ibu, kalau seseorang menjadi lansia itu kan kadang kalau lansia itu ya ada yang ketergantungan, ada yang bisa mandiri. Mungkin ada klasifikasinya seperti itu, Bu? Jadi kalau dilihat dari pemenuhan aktivitas kebutuhan sehari-harinya ya memang ada lansia yang dia mandiri dan ada juga lansia yang memerlukan bantuan orang lain. Seperti itu. Memang secara manusia kita ini makhluk sosial pasti memerlukan bantuan orang lain, betul ya. Tapi maksudnya di sini lansia yang mandiri adalah lansia yang dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Mulai dari bangun pagi ya, mandi, dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, ya berpakaian, ke kamar mandi, aktivitas untuk kebutuhan sehari-harinya bisa dilakukan secara mandiri. Tapi ada juga kita tahu yang lansia-lansia yang memerlukan bantuan orang lain ya, apalagi dengan penyakit-penyakit tertentu gitu ya, degeneratif, dia harus tirah baring, makan ya, kemampuan untuk makan, mengunyah, pergerakan ekstremitas atau tangannya sudah mulai menurun, dia harus dibantu oleh orang lain seperti itu, untuk aktivitas sehari-hari dibantu. Tapi untuk yang mandiri ini juga banyak loh, Bu, yang mandiri bahkan dari sisi pengelolaan keuangan pun bisa mandiri ya. Jadi dia bisa mengatur kehidupannya sendiri. Jadi kita ya bukan dibiarkan sendiri gitu ya, tapi kita tidak total care, artinya enggak full ya, tergantung ya, tidak full tergantung orang lain gitu ya. Itu ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang perlu bantuan orang lain. Jadi kalau yang perlu bantuan orang lain
itu tidak ada yang full, ada yang hanya beberapa butuh bantuan seperti itu. Harapannya semua lansia kita ini di Indonesia bisa menjadi lansia yang mandiri ya. Tuh, seperti istilahnya seperti ini, lansia smart. Ya. Sehat, mandiri, aktif dan produktif seperti itu. Tua bukan berarti renta ya. Iya. Nah, kita akan seperti tema saat ini ya Ibu, kan untuk hari lanjut usia nasional yang bertepatan kemarin 29 Mei itu memang kan lansia sehat Indonesia kuat. Tetapi pada kenyataannya kan masih ada lansia-lansia yang seperti tadi dikatakan tergantung sama orang lain. Nah, permasalahan seperti apakah yang ada pada lansia, terutama pada kesehatannya? Masalah yang biasa muncul pada lansia ya terkait kesehatan. Biasanya ya bukan cuma masalah kesehatan secara fisik, tapi juga masalah kesehatan secara jiwa ya. Kalau kita lihat secara fisik, lansia sudah mengalami perubahan ya. Kalau usia-usia 25 tahun mungkin masih kuat-kuatnya, sehat-sehat, penampilannya masih masih good looking lah gitu ya. Nah, secara fisik lansia mulai mengalami penurunan fungsi organ. Jadi kekuatannya mulai melemah ya, mulai muncul masalah-masalah penyakit degeneratif karena penurunan fungsi organ tadi ya. Lansia mulai kena penyakit diabetes ya, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, ini masalah kesehatan secara fisik. Ada juga masalah yang mengganggu ke kesehatan mental ya, kalau kita lihat dari psikologinya. Biasanya kalau orang-orang muda mungkin daya ingatnya masih tajam ya, masih smart lah gitu ya. Nah, ini mulai mengalami kepikunan, mulai lupa seperti itu ya secara psikologi, sehingga lansia-lansia ini banyak mengalami stres gitu ya, dia mengalami demensia ya, suka lupa tadi naruh di mana kacamata saya, ternyata ada di kepalanya gitu ya. Nah, ini secara psikologi memang sering dialami oleh para lansia. Nah, selain itu juga masalah sosial ya. Dulu banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para lansia karena penurunan fungsi organnya tadi, lansia sudah mulai pensiun ya, tidak banyak aktivitas, akhirnya ya di rumah aja. Nah, ini juga membuat lansia mengalami masalah gitu ya, masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh para lansia. Biasanya kan lansia itu identik dengan penyakit seperti itu karena adanya kemunduran dari organ-organ di dalam tubuh lansia. Biasanya terutama penyakit PTM yang penyakit tidak menular itu yang terutama kayak hipertensi, diabetes seperti itu. Nah, kira-kira untuk menanggulangi misalnya masalah-masalah kesehatan yang ada pada lansia itu seperti apa? Ya, perawatan kita untuk lansia-lansia yang mulai mengalami masalah ya tadi ya, sebenarnya sih lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, untuk para lansia yang memang dia mengalami penyakit degeneratif seperti diabetes, ya harapannya keluarga juga bisa memberi support untuk membawa lansia ini memeriksakan diri secara rutin ke layanan kesehatan masyarakat. Terus pola makan yang harus dijaga ya. Kita tahu kalau untuk diabetes ini ya 3J itu ya, jenis, jam, jumlah yang tepat gitu ya. Ini yang harus disupport dari keluarga ya untuk para lansia kita ini. Seperti itu. Kan kadang ada lansia ya Bu Vera, kayak misalnya kan agak mengalami penurunan pada kaki sehingga nggak bisa berjalan seperti itu. Nah, kan kalau kita sudah lansia, kadang itu yang muda itu kadang sering emosi seperti itu. Nah, gimana maksudnya untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh keluarga dalam merawat daripada anggota keluarganya yang sudah mengalami lansia seperti itu? Kuncinya sabar kayaknya. Jadi memang lansia mulai mengalami aktivitasnya menurun ya, apalagi dia harus ada di kursi roda atau mana. Keluarga ini nomor satu yang harus memperhatikan para lansia kita. Jadi perawatannya mulai dari perawatan yang sederhana di rumah, seperti misalkan ya lansia, tempatkan lansia di kamar yang tidak di lantai 2. Jadi di bawah ya, desain kamarnya juga diupayakan untuk ada handrailnya gitu ya, pegangannya seperti itu ya, supaya yang mandiri dia bisa tetap
melakukan aktivitasnya secara mandiri, Seperti gitu ya. Tetap bisa melakukan aktivitas secara mandiri, tapi tidak berbahaya juga buat lansia. Jadi aman, lantainya rata seperti itu. Kalau yang ada di kursi roda, perhatikan pintu ya, supaya kursi roda itu bisa keluar masuk seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai keluarga. Nah, memang kalau sekarang ini mungkin ya banyak keluarga-keluarga yang punya lansia di rumah sementara anak atau cucunya sibuk. Ya, ini memang kita harus kerja juga, ya, harus kerja gitu ya. Nah, ini kadang ya memang diperlukan bantuan orang lain yang caregiver gitu ya, untuk bisa menolong gitu. Kasihan kalau di rumah sendiri, apalagi nanti lantainya licin seperti itu kan resiko ya, lansia kita bisa terjatuh. Kadang ya. saya kalau lansia nggak bisa jalan ya Ibu, kadang kan tiduran rebahan aja lah, padahal kita anak cucunya semuanya sibuk. Akhirnya bisa terjadi dekubitus ya, seperti ya. itu kan, itu lebih dihindari lagi. Ya, jadi apalagi pasien maksud saya lansia yang ada penyakit diabetes. Nah, harapannya kita bisa merawat lansia itu kayak kaki itu nggak perlu nunggu sampai ada luka ya, jadi ada perawatan kaki sehat diabetes ya, ada senam ya untuk lansia-lansia yang dengan diabetes, nggak usah khawatir, ada pencegahannya ya untuk bisa tetap baik gitu ya, senam diabetes, senam kaki sehat diabetes, jadi tetap senam tangan hipertensi. Iya, ini kan ada. Nah, ini sekarang kita bersyukur ya, posyandu lansia juga sudah dekat banget ya dengan masyarakat gitu ya. Jadi bisa menolong sekali untuk para lansia kita. Iya. Ngomong-ngomong soal posyandu lansia, jadi di Kota Kediri ini posyandu lansia kan memang sudah aktif. Iya. Sudah memang dekat sama masyarakat ya, lansia. Jadi kalau lansianya yang nggak datang, diingatkan sama ibu-ibu kader. Jadi kan ada kader Jayabaya Ibu yang sebagai kader lansia. Jadi mereka sudah aktif dalam mengaktifkan posyandu lansia dan biar lansia-lansianya bisa hadir. Iya, seperti itu. Nah, Ibu kan karena lansia berarti kan harus cek kesehatan rutin seperti itu, betul. Supaya untuk pencegahan, salah satu pencegahannya biar nggak terkena penyakit. Nah, bagaimana untuk cek kesehatannya itu sebaiknya berapa kali dalam setahun atau tiap bulan atau seperti apa? Ya, sebenarnya perlu dirutinkan, apalagi misalkan dia dengan penyakit-penyakit penyerta tadi ya. Nah, biasanya kalau sekarang ini sih kalau dokter ya sebulan sekali lah minimal ya, cek gula darah, cek tekanan darah, atau bisa sewaktu-waktu saat ada keluhan gitu ya. Nah, ini memang kita harus yang berada di antara para lansia ini yang harus memperhatikan para lansia kita. Ibu, ini bisa sambil ngobrol, kita bisa beli diminum loh ya. Ini memang disediakan khusus untuk acara ini. Itu Ibu sebagai narasumbernya. Nah, terima kasih Bu. Bu Vera, kan pada hari peringatan Hari Lansia ini kan ada yang istilah tadi lansia smart, atau temanya kan lansia sehat, Indonesia kuat. Nah, karena harapannya dengan lansia yang sehat, selalu sehat, Indonesia itu tetap kuat, karena memang semakin banyak jumlah lansia. Soalnya karena dari hasil Riskesdas tahun 2018 kemarin, lansia kita itu sebanyak 29,3 juta jiwa. Kan sudah banyak, apalagi nanti diperkirakan pada tahun 2045 itu akan semakin meningkat lagi. Nah, Bu Vera, kemudian kan Bu Vera sebagai anggota PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di Kota Kediri. Nah, pada hari Halun ini, Halun ya, yang disingkat kayak halusinasi Halun, tapi bukan. Iya, itu kayak perannya seperti apa Ibu dari PPNI sendiri? Ya, kalau dari PPNI sendiri ya kita pengabdian pelayanan ke masyarakat, PPNI ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat ya. Kita bisa sebagai perawat-perawat ini bisa menjadi edukator, pemberi informasi yang bermanfaat ya, untuk bukan cuma untuk lansianya tapi keluarganya juga gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan dalam penanganan perawatan lansia di rumah ya. Jadi apalagi kita nakes ini pasti kalau lihat lirik-lirik tetangga kita di sebelah-sebelah itu kan banyak lansia. Nah, itu fungsi kita sebenarnya gitu ya. Nah, ini tugas kita untuk bisa memperhatikan bukan yang di rumah kita juga tapi yang ada di luar. Nah,
PPNI ke depan mungkin kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa bekerja sama juga dengan Dinkes atau kerjasama dengan Posyandu ya, rumah sakit ya, untuk kegiatan-kegiatan terhadap lansia seperti mengadakan senam sehat lansia, senam diabetes itu, ya kan, pemeriksaan kayak baksos dan lain sebagainya itu nanti bisa dengan wadah organisasi PPNI. Iya, gitu ya. Ya terima kasih Bu, karena organisasi PPNI juga turut dalam membantu lansia kita menuju yang sehat seperti itu. Nah, kira-kira Ibu untuk pencegahannya biar lansianya, terutama kita nanti kan juga akan menjadi seorang lansia ya. Nah, itu bagaimana, seperti apa biar tidak terjadi terserang penyakit baik mulai fisik maupun mentalnya itu. Ya. Jadi untuk tetap bisa menjadi lansia yang sehat ya, supaya tercapai Indonesia kuat ya. Satu ya, perlu dijaga untuk pola makan, nutrisi yang konsumsi oleh lansia ya, supaya tetap terjaga kesehatan, hindari berat badan yang berlebih itu ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul dari berat badan yang berlebih ya. Hindari penyakit-penyakit menular seperti itu ya. Kemarin waktu kita pandemik lansianya di rumah seperti itu ya. Itu salah satu upaya ya supaya tidak gampang kena penyakit gitu ya. Terus lakukan gerakan-gerakan tubuh secara rutin, jadi tetap aktivitas, olahraga seperti itu. Tingkatkan iman dan ketakwaan, itu penting sekali. Jadi memang para lansia ini pasti kegiatan kerohaniannya malah lebih banyak karena dia nggak kerja lagi ya. Nah, itu juga salah satu untuk bisa menjaga kesehatan mental ya para lansia kita. Dan ya itu tadi, lakukan gerak fisik secara berkala. Dan itu aktif sama sesama lansia ya, sekarang ini banyak sekali ya Bu Tipu, saya lihat grup-grup purna gitu ya, jadi mereka bisa ngumpul, bisa happy ketemu sama temennya seperti itu akan meningkatkan imun ya, psikologisnya akan bahagia. Ya, betul. Nah, terima kasih Bu Vera karena waktunya. Mungkin yang terakhir ini Bu Vera, harapannya kepada para lansia atau keluarga seperti apa? Harapannya kepada keluarga ya, dalam merawat para lansia kita, tetap jaga, lindungi ya, sayangi para lansia kita ya. Ke depan kita juga pasti berharap kita bisa mengalami proses menua itu ya. Jadi jaga dan sayangi lansia kita. Ingat kembali, sama seperti waktu kita mungkin masih anak-anak, bayi gitu ya, semua dibantu oleh orang tua kita. Sekarang kebalik, karena lansia ini pasti akan berubah kayak bayi lagi. Nah itu sayangi dan jaga lansia kita, itu pesan saya kepada keluarga. Iya, terima kasih Bu Vera. Nah, Sobat Sidika, kita nantinya akan juga menjadi tua seperti itu nggih Bu. Kita akan menjadi lansia. Nah, tapi seperti apakah lansia yang akan terjadi pada kita? Apakah lansia yang mandiri atau smart tadi, yaitu sehat, mandiri, aktif dan produktif, ataukah menjadi lansia yang akan sepenuhnya tergantung pada anak atau cucu kita atau anggota keluarga kita? Nah, Sobat Sidika, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Vera tentang bagaimana kan mencegah, bagaimana cara pola hidup sehat biar nanti kita bisa menjadi lansia yang sehat. Nah, terima kasih Bu Vera atas kebersamaannya hari ini. Sobat Sidika, demikianlah kebersamaan kita pada podcast hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga selalu tetap bahagia. Nah, Sobat Sidika, salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama, selamat siang.